eh, pertama, untuk menghasilkan gambar yang sempurna ya, itu tidak hanya tanggung jawabnya itu di fotografer, tapi juga di makeup artist. Kenapa di makeup artist? Karena kalau tidak ada bantuan makeup artist, namanya kerja tim, ya bagaimana si model itu terlihat menjadi lebih cantik, kan begitu. Nah, pada saat melakukan make up, sebaiknya itu seorang fotografer juga tahu bahan dasarnya make up ini apa nih. Bahan dasarnya yang membuat si kulitnya terlihat mengkilat atau yang tidak terlihat mengkilat. Yang tadi yang terlupa adalah bahwa make up itu membutuhkan waktu untuk menyerap ke pori-pori kulit si modelnya. Dan kecepatan penyerapan kulit itu juga berbeda-beda. Di awal-awal make up-nya tadi kan masih terlihat kurang menyatu ya dengan kulitnya. Tapi begitu yang di akhir itu make up-nya udah makin jadi karena udah makin mateng. Ya. Jadi pemilihan timing pun akhirnya tadi sedikit terlupa. Harusnya tadi ditunggu, begitu make up paling nggak tunggu 20 menit sehingga dia menyerap. Ibaratnya masak ya, kan butuh waktu tuh bumbu masuk ke dalam masakannya. Sama make up tuh juga begitu, juga butuh waktu supaya dia menyerap masuk ke kulit modelnya. Sekarang lighting ya, mengenai lighting tadi yang saya siapkan 5 lampu, yang terpakai 4 lampu. Kenapa yang terpakai hanya 4 lampu, tidak 5-5 yang terpakai? Karena ternyata dari permintaan klien dia justru tertarik dengan efek motif background yang saya buat. Jadi tidak terlalu putih tapi juga tidak abu-abu gelap, tetapi putih tapi ada motifnya yang sangat samar. Nah, itu yang tadi berhasil dibuat. Kalau dari jarak jauhnya kurang lebih mungkin seperti ini ya. Jadi motifnya motif acak kira-kira. Jadi untuk lampu background itu cukup 1 lampu. Sedangkan untuk ke orangnya itu ada 3 buah lampu. Lampu samping di kanan, lampu samping kiri, sama lampu utama dari arah depan. Sebelah kanan dan sebelah kiri saya pakai strip light ya, strip softbox jenisnya strip light untuk mengeluarkan. Nah, ini highlight di badannya, sama di pipi. Ya, di pipi ini ada cahaya samping di pipi kanan dan pipi kiri. Ya. Kalau dilihat, ini kan ada gradasi nih. Sini terang, gelap, lalu nanti sini dari depan terang lagi. Jadi ada gradasi dari arah depan ke samping, cahaya tersebut terang, gelap, lalu terang lagi ke samping. Nah, bagaimana dengan lampu rambut? Nah, lampu rambut itu didapat juga dari settingan yang side light di samping kanan dan kiri ini. Ini terlihat ya efek lampu rambutnya di sini. Bisa kelihatan. Kenapa nggak dari atas? Oke. Tidak ada keharusan juga namanya lampu rambut itu harus dari atas atau dari belakang gitu ya. Buat saya yang penting dimensi rambutnya itu dengan menambahkan lampu samping itu juga sudah terlihat. Dan lampu samping ini juga posisinya kan sebenarnya tidak benar-benar datar dengan orangnya, tetapi lebih sejajar dengan kepala modelnya ya, sehingga dia dapat ke arah rambutnya juga. Jadi penambahan lampu rambut di atas saya anggap tidak perlu. Nah, itu kan lighting harus dicoba. Berdasarkan pengalaman harus dicoba, lalu dipresent ke klien. Nah, menurut klien saya tadi ternyata sudah cukup secara pencahayaan, karena dia ingin tampilannya adalah benar-benar yang tampilan mahal, high end, tidak terlihat murahan ya, tidak terlihat murahan. Jadi itu yang lighting yang saya siapkan. Nah, jenis lighting yang di depan saya pakai payung pantul, tapi payungnya ini diameternya sekitar 120 cm. Dasarnya adalah putih, jadi payung pantul putih.
efeknya yang keluar itu jadi mendekati soft light. Kenapa menjadi soft? Karena diameternya sangat besar, ya, 120 cm. Cenderung ke soft light, ya. Cenderung ke soft light. Itu bisa dilihat pada cahaya yang jatuh di wajah. Dia masih ada gradasinya, itu masih ada kontras sedikit. Ya, kita masih ada bayangan di sini, bayangan di bawah hidung. Itu yang saya pertahankan. Karena kalau terlalu soft, saya nggak suka cahaya yang terlalu soft. Kenapa? Karena jadi efeknya tidak dimensinya kurang gitu. Sedangkan kalau cahaya matahari yang keluar dari matahari itu cenderung pasti ada kontrasnya. Cahaya tersebut ada kontrasnya. Ada gradasi, ada shape, ada shadow. Itu yang membuat dimensi daripada foto yang saya buat. Oke, jadi lampu depan pakai payung yang sangat besar. Dia dasarnya adalah medium light, tapi karena dia diameter payung sangat besar, jadi medium lightnya dia cenderung ke arah soft light, tapi tidak selembut softbox, sehingga efek dimensi yang jatuh di daerah wajah itu masih terasa. Lampu di kanan dan lampu di kiri saya pakai strip light untuk memberikan cahaya di sepanjang badan, paling tidak sampai dengkul ke atas. Itu ada cahaya side light-nya, juga untuk mendapatkan cahaya di rambut. Lampu belakang ini saya beri motif acak, jadi secara fotografis saya memberikan bayangan di backgroundnya. Konfigurasi lampu utamanya ini payung, ya, payung foto, diameternya 120 cm. Dan dasarnya di sini adalah payung putih, ya, payung putih, tapi ada silvernya di sini. Payung putih yang dia ada bahan silvernya di baliknya, sehingga dia memberikan pantulan. Dia lembut tetapi masih ada efek pantulan yang cukup keras. Ini saya pakai sebagai lampu utama. Lalu ini adalah strip light, softbox strip light. Ukurannya 125 kali 15 cm. Saya pakai di kanan dan di kiri, jadi ada dua, ya, kanan dan kiri model. Ini posisinya sudah berubah. Itu untuk memberikan efek di kiri dan kanan, juga di rambut modelnya. Lalu untuk lampu backgroundnya, ini lampu background, saya kasih standar reflektor dengan sayap, ya, dengan bandor di sini, gunanya nanti untuk memblokir cahaya, ya. Jadi saya arahkan kemari, lalu saya lihat bayangan seperti apa. Lalu ini ada gobo penghalang cahaya buatan sendiri. Dia memberikan efek motif kotak-kotak jendela di belakang, seperti jendela maksudnya. Ini bisa dibuat sendiri, ada 9 kotak. Ada juga jenis gobo yang lain lagi yang alurnya acak-acakan. Jadi itu bisa dibuat sesuai dengan kreativitas fotografernya, mau dibuat seperti apa. Nah, ada satu lampu yang tidak terpakai tadinya saya arahkan ke background. Ini lampu yang tidak terpakai ini tadinya saya siapkan untuk ke arah background juga. Sama aksesorisnya, standar reflektor dengan honeycomb, ya, honeycomb. Tapi ternyata tidak dibutuhkan, tapi sudah saya siapkan. Backgroundnya abu-abu, background abu-abu muda. Ya, enak kalau background abu-abu muda ini. Kalau pingin warna yang lebih gelap, tinggal ditarik jauh jarak background dengan model sehingga dia menjadi cenderung abu-abu tua. Tapi kalau kita butuh warna yang lebih terang, saya tinggal kasih lampu. Jadi dia bisa seakan-akan berwarna putih bergradasi abu-abu. Kalau mau putih total ya harus ganti background putih, jangan pakai background abu-abu. Tapi saya lebih senang pakai background abu-abu ini karena bisa saya manipulasi pencahayaannya, saya bisa manipulasi.
Itu setting cahaya yang terpakai di hari ini untuk pemotretan Marsha Timothy.